ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Sadaqallahu alazim. Amma ba'du. Jamaah hadirin, salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini, yaitu malam yang ke-14 dan puasa yang ke-13, kita masih bisa hadir kumpul bertatap muka bermuajahah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu salat Isya berjamaah dan insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih. Mudah-mudahan ibadah puasa kita yang ke-13 ini dari awal sampai hari ini, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal ibadah yang lainnya pun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa selalu istiqomah terhadap ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan kita yang hadir semuanya mendapatkan syafaat uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau udah dekat-dekat mau lebaran nih, jemaahnya udah mulai nambah ya asapnya. Ya, nambah ke depan. Ya. Nah, udah masih banyak yang longgar ini ya. Ya, mudah-mudahan ya selalu istiqomah ya. Amin. Ya, selalu istiqomah. Ya memang itulah, untuk mencapai tingkat kuminanan ya, dijauhkan daripada api neraka, ya memang tantangannya berat sekali ya. Karena yang namanya beribadah puasa itu ya tidak hanya lapar dan haus saja. Kalau lapar dan haus saja anak saya juga mampu ya. Iya, cuma lapar dan haus mampu anak saya ya, gitu. Bahkan main nggak makan sehari aja ya kuat ya. Tapi semuanya pun harus dipuasakan. Ya, semuanya harus dipuasakan. Kenapa? Karena ini adalah panggilannya iman. Kalau panggilannya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun perintah Allah Subhanahu wa taala akan menjadi ringan. Kenapa? Karena pada awalnya yang namanya perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah berat. Berat, tidak ada yang ringan, tidak ada yang enteng. Semuanya berat. Tapi karena landasannya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun juga perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, maka semua perintah pun akan menjadi ringan. Karena puasa bukan hanya saja perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kepada umat-umat dahulu pun sudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berpuasa. Bahkan lebih berat lagi perintahnya. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini Al-Fakir di sini diberikan amanat ya, materi tentang pentingnya belajar imtak dan iptek. Waduh, keren banget. Ya. Bahasanya imtak dan iptek ya. Iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dua hal ini sangat penting sekali. Iman
Iman saja kita belajar tanpa diikuti dengan ilmu, maka iman kita pun akan runtuh. Iman kita akan rontok. Ibadah kita tidak akan ada manfaatnya dan tidak berguna. Kenapa? Karena ibadah tidak pakai ilmu. Kalau ibadah tidak pakai ilmu, maka ibadah kita tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Sholat, kalau tidak pakai ilmu, sholat kita sia-sia. Puasa, tidak ada ilmunya, maka puasa kita pun akan sia-sia. Makanya seluruh nilai ibadah yang ada dan yang akan kita kerjakan dan yang kita kerjakan, semuanya harus diikuti dengan ilmu. Harus diikuti dengan ilmu. Biar apa? Biar nilai ibadah kita tidak sia-sia. Tapi sebaliknya, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ilmu saja kita pelajari tanpa diikuti dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menghasilkan kesombongan, akan menghasilkan ketakaburan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan membuat kerusakan yang ada di muka bumi ini. Makanya begitu penciptaan Nabi Adam alaihissalam, mereka protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka protes, kenapa kalian terima? Kenapa Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan manusia yang kerjaannya hanya membuat kerusakan dan pertumpahan darah? Tapi apa hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala dengan akhir kalimatnya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya saya mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Coba bayangin hadirin, kalau manusia tidak diciptakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang akan mengelola bumi? Sedangkan bumi sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Mereka tidak mungkin. Kenapa? Karena mereka tidak diberikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini sangat beriringan sekali. Iman dan takwa. Iman dan ilmu. Di mana kita belajar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Di majelis-majelis taklim. Di majelis-majelis zikir, di majelis-majelis ilmu, pondok-pondok pesantren. Itu tempat kita untuk belajar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya keimanan kita tidak runtuh, supaya keimanan kita tidak rontok, supaya keimanan kita tidak pudar. Di mana kita belajar ilmu? Di mana saja kita belajar ilmu? Tidak hanya di bangku sekolah, tidak hanya di tempat-tempat yang formal. Apa yang kita lihat itu semuanya adalah ilmu yang perlu kita ambil hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam surat Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzi la yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ketika ayat ini turun kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW membacakan di waktu subuh, semua sahabat pada menangis. Kenapa pada menangis? Karena mereka tidak mau nanti tidak dikatakan sebagai orang-orang yang tidak mempunyai akal. Padahal mereka diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Semuanya itu sebagai tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Siapa mereka orang-orang yang berakal?
wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang bertafakur, mereka yang mengingat, mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman, pada waktu berdiri, wa qu'udan, pada waktu berbaring, wa junubihim, dan pada waktu duduk. Wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka memikirkan bagaimana penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setelah mereka pikirkan semuanya, mereka akan mengetahui dan mereka akan berkata, ya Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, semua yang kau ciptakan ini semuanya tidak akan sia-sia, semuanya bermanfaat. Coba kita bayangkan hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah hanya ciptakan siang saja tanpa malam, mungkin tidak akan ada kehidupan. Allah ciptakan malam saja tanpa adanya siang pun tidak akan ada kehidupan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tinggikan langit tanpa adanya pondasi dan tiang-tiang? Itu pun sebagai pemikiran buat kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, akan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang namanya ilmu dan teknologi ini wajib bagi kita umat Islam untuk bisa kuasai. Kenapa? Karena tidak hanya orang-orang barat saja yang bisa menguasai teknologi, tapi kita umat Islam pun harus bisa menguasai yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelum mereka mengenal yang namanya antariksa, planet-planet yang ada di permukaan bumi ini, Islam pun sudah berbicara tentang masalah planet. Mereka baru pergi ke bulan, Islam sudah pergi ke bulan, hadirin. Bahkan menghadap kepada yang punya bulan, Allah Subhanahu wa taala itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW tidak hanya pergi ke bulan, tapi menghadap kepada yang punya bulan. Apa sampainya kepada menghadap kepada yang punya bulan? Begitu Allah Subhanahu wa taala tanya, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah SAW ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi karena yang menghadap keimanan begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu cintanya kepada umatnya, assalamualaikum wa ala ibadika sholihin. Keselamatan atas kami dan keselamatan atas hamba-hamba yang soleh. Jadi disertakan pada orang-orang yang soleh. Keselamatannya tidak hanya kepada Rasulullah SAW, tapi juga kepada orang-orang yang soleh. Disertakan keselamatannya oleh Rasulullah SAW. Tapi begitu orang-orang barat hanya baru sampai ke bulan, mereka tancapkan bendera negara mereka masing-masing. Ini loh saya Amerika, ini loh saya Rusia, ini loh saya Uni Soviet, ini loh. Kenapa? Karena mereka tidak didasarkan oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa yang didasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sampai ke bulan, menghadap kepada yang punya bulan, mereka akan jawab Rasulullah SAW, assalamualaikum wa ala ibadika sholihin. Ini hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW sabdakan di dalam hadisnya dan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ya, Rasulullah SAW sabdakan, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wa takun khawbisan, fatuhlik. Rasulullah SAW sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, kun aliman, jadilah kamu orang yang pandai, jadilah kamu orang yang mengajar, sebagai seorang pengajar. Au muta'alliman, kalau tidak bisa sebagai orang yang pandai, orang yang mengajar, orang sebagai pengajar. Au muta'alliman, jadilah kamu sebagai orang yang belajar. Belajar terus belajar, menggali nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menggali nilai-nilai akan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, belajar terus.
mustami'an, jadilah kamu sebagai pendengar yang setia. Dengarkan nasihat-nasihat yang baik yang disampaikan oleh guru-guru kita, oleh pengajar-pengajar kita, yang mengajarkan kepada kita untuk pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pendengar yang setia. Jangan benci, jangan ogah sebagai pendengar. Jangan alergi akan nasihat-nasihat yang diberikan oleh guru-guru kita. Mustami'an. Benar kita tidak bisa dengar karena budak, tidak bisa dengar. Muhibban, jadilah kamu sebagai pencinta. Dari siapa? Dari orang-orang yang mengajar. Dan pencinta dari siapa? Dari orang-orang yang dia mencari ilmu. Sebagai pencinta apa? Sebagai pencinta ilmu. Muhibban, jadilah kita sebagai pencinta. Orang-orang yang mengajar, orang-orang yang menuntut ilmu, dan sebagai pencinta adalah orang-orang yang mencintai ilmu. Kalau ulang sudah mencintai ilmu, insya Allah, ya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita keberkahan yang ada di dalam hidup kita. Wala takun khamisan, janganlah jadilah kita sebagai orang yang lima. Apa yang orang yang lima? Kagak mau ngajar, belajar kagak mau, dengerin ceramah kagak mau, dengerin nasihat kagak mau, cintai ilmu juga kagak mau. Kalau semuanya sudah tidak mau, maka kita akan celaka. Kalau kita celaka, bagaimana bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Akan rusak semuanya ada di dunia juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebagai umatnya, yuk kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Walaupun singkat, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Burung darat, burung cenderawasih, cari dulu di bawah, coba. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.